melihat yang bukan lawan jenisnya saja, terus mereka menginginkannya, itu sudah termasuk zina. Betul begitu, Bapak? Betul begitu? Iya, tergantung pikirannya. Loh, kok tergantung pikiran? Berarti itu dalam ayat tergantung motivasinya. Oke, tahan dulu, Bapak. Tahan ya. Oke, seperti itu Bapak. Jadi, sedangkan di dalam Alkitab itu jelas mengatakan begitu. Bapak Gembala pasti sudah tahu itu. Pertanyaan saya, apakah di dalam Alkitab Bapak yang Bapak yakini itu terjadi revisi sehingga memperbolehkan menyimpan selingkuhan Bapak, sehingga dia melakukan hal itu, atau ya dia tidak paham dengan Alkitabnya sendiri? Silahkan Bapak jelaskan saya. Itu kalau terjadi dan apakah tadi masih wanita itu tidak boleh? Dan apakah wanita itu tadi, istri tadi, masih tidak boleh berpisah selagi dia masih hidup? Silakan Pak, jelaskan kepada saya. Iya, nggak boleh karena manusia itu bisa bertobat kan begitu. Jadi kalau ada hal yang kayak gitu, itu oknum. Sama kayak ustadz yang guru ngaji, guru pesantren. Kalau Pak Ustadz mah bukan 1 2 lagi, hampir semua anak muridnya. Hati-hati Bapak bahas ini, saya akan bahas lebih banyak dan panjang lagi. Ini saya hanya membahas tentang berkaitan dengan Alkitab yang sudah tertulis di Alkitab. Takut apa tadi Pak? Yang pengajar pesantren. Takut lupa. Iya, pesantren kan tidak sombong. Ini buktinya orang yang baru naik tadi memframing saya dengan banyak sekali hujatan ya. Bahkan kalian mengatakan hujatan gimana? Begini, mu'alaf itu begitu, mu'alaf itu begitu. Saya sudah membuktikan bukan hanya sekedar omongan. Bukan hanya kalau pendeta dari 100 pendeta sekedar taggingan. Saya sudah kalau ustadz gimana? Guru pesantren gimana? Hampir setiap daerah. Dia nggak menyelesaikan saya bicara. Dia nggak menyelesaikan saya bicara karena apa? Dia takut lupa. Karena dia takut nggak bisa jawab saya. Dia sudah mengakui itu. Teman-teman, di sini kita ada 4.400 orang, teman-teman. Di sini menurut teman-teman, Bapak ini yang tadi ya, itu nih, yang cerdas itu yang mu'alaf atau yang masih di luar pada Islam? Coba teman-teman typing. Banyak-banyak teman-teman. Biar dia bisa lihat. Karena dia mengatakan mu'alaf itu tidak pintar gitu. Silakan teman-teman. Bapak lihat Pak. Bapak lihat. Bapak lihat. Bapak lihat Pak. Saya diam. Saya akan diam. Saya akan diam. Yang penting Bapak menyelesaikan dulu apa yang saya mau pertanyakan. Kenapa saya harus menjelaskan dulu? Kenapa saya harus menjelaskan dulu supaya Bapak nggak gagal paham? Tapi Bapak bilang, Bapak nggak sabar banget nih jawab saya. Kenapa? Karena Bapak takut lupa. Dan Bapak takut nggak bisa jawab. Bapak sudah mengakui itu. Ya Bapak harus akui bahwasanya mu'alaf itu memang cerdas Pak. Bapak harus akui. Ya, Bapak saya bisukan. Kenapa yang Bapak sampaikan itu tidak pada dasarnya dan tidak ada penjelasannya Pak di situ? Terkecuali Bapak bisa jelaskan kepada saya akan memberikan waktu dan ruang kepada Bapak. Bapak pertama tadi saja, saya sudah memberikan waktu dan ruang kepada Bapak. Tapi yang Bapak sampaikan di sini semuanya ujaran kebencian. Tidak ada memberikan kebaikan di situ. Itu semua doktrinan. Bapak nggak perlu ulang lagi. Saya, sebelum Bapak menyampaikan itu di sini, saya dulu juga mendengar hal itu, Pak. Setiap hari itu yang Islam bilang, saya kasih tahu kalau Islam bilang kalau ada yang ganggu. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan saya. Jawab. Oke. Mungkin Bapak nggak bisa jawab saya yang tadi, ya. Mungkin Bapak nggak bisa jawab saya yang tadi. Saya tadi udah menyelesaikan satu pertanyaan. Bapak masih ingat pertanyaan saya apa? Apakah ada tertulis di Alkitab Bapak apa yang saya jelaskan tadi? Sekarang saya silahkan Bapak jawab satu pertanyaan ini dulu. Kalau Bapak bisa jawab, saya akan lanjut dengan pertanyaan kedua saya. Kalau Bapak nggak bisa jawab, mohon maaf Bapak, saya tidak bisa lanjutkan berbicara dengan Bapak. Bapak jangan kemana-mana, jangan kesana kesini, mutar kesana, pergi kesana, pergi kesini. Di situ saya akan memperlihatkan lagi bahwasanya Bapak tidak paham dengan apa yang saya sampaikan tadi. Silakan, lanjutkan Pak. Hati-hati Bapak berbicara karena apa yang Bapak sampaikan satu patah kata saja, kalau menurut saya itu tidak baik, maka saya akan persoalkan menjadi panjang. Takut sama jawabannya. Oke, silakan Pak. Kamu kan singgung pendeta gini-gini. Kamu nggak singgung Ustaz Bapak, itu pertanyaan kedua saya yang belum selesai saya jelaskan. Pertanyaan pertama saya Bapak masih ingat? Yang mana? Nah, lupa dia. Pertanyaan apa?
Oke, di sini Bapak mau menyinggung Bapak Gembala. Saya lanjut ke pertanyaan 2. Anggap saja Bapak tidak bisa jawab di pertanyaan saya yang pertama. Bapak mau melanjutkan di Saya mau pertanyaan saya yang jawab. kedua? Bapak mau melanjutkan di pertanyaan saya yang Kamu kedua? nggak lihat berita pesantren yang banyak-banyak? Bapak mau itu? melanjutkan pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan mau pertamanya melanjutkan apa? Pertanyaan saya yang kedua, saya tanya. Bapak, di Alkitab Bapak menjelaskan bahwasanya tidak boleh menikah lebih dari satu, ya kan? Tidak boleh menikah lebih dari satu. Apa yang sudah dipisahkan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh makhluk, ya. Dengar itu Bapak baik-baik. Pertanyaan saya, Pak, ya, waktu kemarin yang kita lihat video-video itu, dan saya bisa bukakan lagi videonya ke Bapak saat ini jika Bapak mau, atau teman-teman yang 4.000 orang ini mau, saya bisa bukakan. Nah, itu Pak, istrinya itu udah babak belur Pak, kepalanya pecah, mukanya pecah, bahkan fisiknya udah cacat. Bukan hanya istri Pak, tapi juga saat anak melindungi istrinya, itu anaknya juga dibantai Pak, dipukul itu Pak. Nah, terus perutnya ditombok dengan besi panjang. Perut wanita itu, istrinya itu ditombok dengan besi panjang, sehingga dia merasakan kesakitan yang amat sangat. Pertanyaan saya Pak, kalau sudah begitu, apakah masih tidak boleh dipisahkan dan dia harus tetap bertahan? Tunggu sebentar, saya belum selesai. Kenapa itu bisa terjadi? Karena istrinya mendapati atau memergoki suaminya berselingkuh. Pertanyaan saya, selingkuh itu termasuk zina atau bukan Pak? Ya, zina. Zina, oke, tahan dulu di situ. Itu kalau sudah berhubungan, selingkuh itu berhubungan secara fisik. Sementara di dalam Alkitab Bapak yang masih sampai hari ini Bapak yakini bahwasanya jangankan sampai berhubungan fisik, ya, melihat yang bukan mahramnya, bukan mahram ya, kalau kita di Islam mahram, melihat yang bukan lawan jenisnya saja terus mereka menginginkannya, itu sudah termasuk zina. Betul begitu Bapak? Betul begitu? Iya, tergantung pikirannya. Loh, kok tergantung pikiran? Berarti itu dalam Iya, ayat tergantung itu masih bisa berubah. motivasinya. Oke, Iya, tergantung tahan dulu motivasi Bapak, yang melihat, toh. tahan ya. Matius 5 nomor 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Oke, seperti itu Bapak. Jadi, sedangkan di dalam Alkitab itu jelas mengatakan begitu. Bapak Gembala pasti sudah tahu itu. Pertanyaan saya, apakah di dalam Alkitab Bapak yang Bapak yakini itu terjadi revisi sehingga memperbolehkan menyimpan selingkuhan Bapak, sehingga dia melakukan hal itu, atau ya dia tidak paham dengan Alkitabnya sendiri? Silahkan Bapak jelaskan saya. Itu kalau terjadi gitu, itu oknum. Dan apakah tadi masih wanita itu tidak boleh? Dan apakah wanita itu tadi, istri tadi masih tidak boleh berpisah selagi dia masih hidup? Silakan Pak, jelaskan kepada saya. Iya, nggak boleh karena manusia itu bisa bertobat kan begitu. Jadi kalau ada hal yang kayak gitu, itu oknum. Sama kayak ustadz yang guru ngaji, guru pesantren. Kalau Pak Ustadz mah bukan 1-2 lagi, hampir semua anak muridnya. Hati-hati Bapak bahas ini, saya akan bahas lebih banyak dan panjang lagi. Ini saya hanya membahas tentang berterkaitan dengan Alkitab yang sudah tertulis di Alkitab Bapak dan saya. Hati-hati Bapak. Kamu kan singgung pendeta tadi, masalah singgung pendeta itu maksud saya. Kan biar impas maksudnya. Kalau soal itu kan oknum gitu loh. Paham nggak? Kan oknum itu. Halo? Kalau soal apa? Halo, kok kamu nggak dengar penjelasanku? Lanjutkan aja Pak, saya dengar. Bapak lanjutkan aja. Bapak bingung cara menjelaskan? Kalau soal pendeta yang ini itu oknum, sama kayak Pak Ustadz juga oknum gitu loh. Paham nggak? Guru ngaji gitu loh. Terus kalau mengenai pisah apa enggaknya, itu kan kekristenan mengajarkan pengampunan. Bisa diampuni itu kalau suaminya salah atau istrinya selingkuh. Teman-teman simak ya cara penjelasan dia dan cara penyampaiannya, simak teman-teman. Lanjut Kak. Itu mengenai sudah dipukul, udah nggak boleh pisah, itu di ajaran Kristen itu. Jangankan mengampuni istri, teman atau lawan kita. Kami Kristen mengajari mengampuni, bahkan musuh sekalipun maju selangkah, gitu loh.
Jadi tetap ada kesempatan orang bertobat. Nggak mesti harus cerai, nggak mesti harus pisah, nggak mesti poligami. Tetap ada pengampunan. Mengenai perempuan yang dipukul sama pemuda orang Kristen itu ya, itu bukan selingkuh, mau kedapatan selingkuh atau apa. Kami itu diajarin mengampuni 7 kali. Mungkin kamu nggak sekolah minggu dulu ya, makanya pindah Islam kau, mualaf. Dibilang 7 kali 7 lagi. Jadi tetap ada pengampunan, nggak mesti harus cerai, nggak mesti poligami. Kalau mengenai hal itu, kalau gembala tadi yang main belakang, main selingkuh, itu juga ada ustadz, guru ngaji, pesantren, hampir semua daerah ada itu. Gitu. Kalau mengenai itu ya, terus mengenai apa lagi? Kamu belum jawab tadi pertanyaanku dari awal. Surganya Islam gimana sih? Itu. Coba kamu jelasin ke saya. Emang surga Islam ada bidadarinya? Saya tanya kamu. Terus jaminan keselamatanmu di Islam apa sih? Itu. Kalau kami orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus, jaminannya Tuhan Yesus. Juru selamat sejati itu Yahweh. Yahweh, akulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat selain aku. Kalau saudara melihat Injil Matius, waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, juru selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan juru selamat, Pak. Lukas 1 nomor 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Udah paham nggak, Mbak? Nggak apa-apa kalau saya ngomong, kamu nyaut. Jadi nggak ngomong sendiri gitu loh. Paham nggak, Mbak? Jangan ngangguk-ngangguk doang. Jawab aja iya kalau dengar gitu loh. Pertanyaan saya, Bapak. Pertanyaan saya, teman-teman, 3.000 orang di sini, apa yang saya tanyakan, Bapaknya menjelaskan dengan detail atau tidak? Nyambung atau Ya, tidak, teman-teman? Coba teman-teman yang pertanyaanmu tadi kan dia bagaimana? bisa menjawab atau tidak pertanyaan saya? Ya kan sudah saya jawab. Laki-laki Kristen itu atau cewek Kristen itu Saya diajarin tanya, sekarang ngampuni. Bapaknya tadi waktu saya bicara dia motong-motong. Saya bilang saya akan kasihkan bicara Bapak ya sampai Bapak kiamat kurang 2 hari. Saya dengarin, Pak. Saya bukan tipikal orang yang menyanggah-nyanggah omongan orang atau berdebat secara. Sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Bapak diam lagi, Kita Pak. itu dia. Bapak diam lagi, Pak. Saya nggak suka kalau misalnya saya ngomong, Bapak ngomong. Saya nggak suka kayak gitu, Pak. Tadi Bapak ngomong, saya biarin Bapak ngomong. Bapak minta saya ngomong, sekarang saya ngomong. Bisa mengajarkan saya kalau Bapak lagi ngomong, ngomong. Saya dengar. Kalau saya lagi ngomong, Bapak diam. Apa Bapak juga tidak diajarkan hal itu? Ini Bapak baca di sini, Pak. Pertanyaan Bapak, pertanyaan saya dengan penjelasan Bapak tadi nyambung atau tidak? Dan Bapak bisa jawab atau tidak? Sudah saya jawab. Padahal saya menjelaskan dengan runutan yang sangat baik loh, Pak. Tapi tidak ada sanggahan satupun ya yang berdasarkan dari keimanan yang Bapak jelaskan kepada saya. Nggak bisa jawab dia, Bapak tanya. Tidak. Jadikan aku yang pertama. Bahagia. Allahu Akbar. Kalian ya, untuk teman-teman yang non-muslim ya, yang belum Islam, kalian jangan minta saya untuk di sini membimbing orang-orang ya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik sama kalian. Teman-teman tadi menyaksikan semua, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana cara mereka berbicara, cara mereka menjelaskan, cara mereka bertanya, cara mereka menyampaikan. Seperti itu, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, mereka mengatakan, memframing seorang mu'alaf itu begini. Bahkan mereka memfitnah dengan kejam mu'alaf-mu'alaf ini, termasuk saya sebagai korban mereka. Tapi saya tidak pernah membantah itu, teman-teman. Saya diam, dan saya sudah katakan bahwasanya apapun hujatan, hinaan, cacian mereka itu adalah menambah tangga saya untuk menaik level up saya.
Ini ada bos tua, bos tua ini adalah Kristen, tapi Masya Allah tabarakallah, saya rasa beliau cukup paham, cukup pintar, dan juga beliau ini cukup bijak. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi beliau dan memberikan rahmat kepada beliau, amin. Dan saya membantahnya dengan bukti nyata, dengan tindakan, bukan hanya sekedar typingan atau primingan doang. Berbulan-bulan kalian memperlakukan saya seperti itu, saya tidak pernah membantah, tapi saya langsung membuktikan dengan bukti yang nyata. Saya berikan tepuk tangan sama bapak tadi, setidaknya dia sudah berani naik ke atas dan membuka kamera, karena banyak sekali yang naik di sini. Jangankan mau buka kamera dan langsung bertanya, berdiskusi dengan saya seperti itu. Naik ke atas saja, mereka mau buka kamera saja tidak berani. Jangankan naik ke atas, ada juga sebagian dari mereka yang typing di bawah, terus saya jambak, sayanya langsung diblokir. Baru namanya yang disebutkan. Di sini membuktikan bahwasannya kalian sebenarnya mengagumi atau mengagumi seorang orang mu'alaf ini, ya, dan takut dengan pengetahuan mu'alaf itu sendiri. Ya, di sini sudah jelas membuktikan bahwasanya kalian itu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu adalah diri kalian. Jadi sekarang kalian flashback lagi di diri kalian, sadari dulu di diri kalian. Maka saya katakan bahwasanya sesuatu yang sudah terhina itu jangan dihina, karena mereka sudah terhina. Buah yang di pohon kalau dia busuk nanti jatuh sendiri. Apapun yang kalian temukan itu adalah cerminan dari diri kalian. Di saat kalian melihat seseorang itu baik di diri orang itu, bukan orang itu yang baik, tapi diri kalian lah. Di dalam hati kalian itu ada kebaikan, diri kalian yang baik. Apapun yang kalian ucapkan itu adalah diri kalian. Itu akan kembali lagi kepada diri kalian. Dan orang-orang yang naik di sini rata-rata selalu menyebutkan satu nama. Berarti itu hasil dari primingan atau doktrinan dari satu nama itu tadi. Kan sangat memprihatinkan. Apakah kalian tidak bisa punya argumen sendiri, punya pemikiran sendiri, punya pendapat sendiri, pengetahuan sendiri, sehingga kalian membawa satu nama? Saya dari awal dan sampai saat ini, saya selalu menggunakan pikiran dan pengetahuan saya dan hasil dari pelajaran saya. Lalu bagaimana dengan kalian? Maka saya katakan, hati-hati kalian bergaul. Siapa kalian bergaul, maka jadi kalian seperti itu.